Di akhir tahun Mian buat ramalan itu bakalan ada kemunculan sekte. Nah, sekarang Mian bakalan jelasin juga proses sekte itu kenapa muncul dan prosesnya seperti apa. Yang pertama, sekte itu berawal dari hanya beberapa orang. Nah, lalu dia mengajak orang-orang baru dengan cara satu, dihipnotis. Ini hati-hati ya. Makanya pergaulan itu perlu dibatasi, jangan terlalu luas. Ada sekte yang dimana dia tuh untuk merekrut seseorang dengan cara menghipnotis. Lalu setelah dihipnotis, gabunglah kepada sekte tersebut. Dan Mian lihat di sini bukan hanya di Bandung saja. Ada beberapa kota yang akan muncul sekte-sekte baru. Nah, di situ seperti yang pertama, daerah Jakarta juga ada. Jakarta Timur ada, Barat ada. Terus juga Mian lihat di sini di daerah Jawa, ini jelas banget di sekitar seperti Semarang atau Jogja. Nah, itu juga ada kemunculan sekte-sekte, cuman sekarang mereka menjaga privasinya supaya tidak ketahuan. Sekte ini berawal dari pikiran seorang. Nah, di situ logika yang dimana dia itu berbeda pikirannya dengan orang lain. Nah, terus dia tuh nggak percaya akan Tuhan lah. Doa ini yang dia kembangkan seperti apa dan caranya seperti apa. Lalu dibuatlah kepercayaan. Setelah kepercayaan, ya Mian sih sebut ini tuh sebenarnya gila ya, mental gitu, gangguan mental yang dimana ya udah mereka buat, tapi dengan cara merekrutnya itu dengan cara hipnotis. Ini bahaya. Cara hipnotis disesatkan untuk masuk ke ajarannya, lalu ya udah gitu. Apalagi orang-orang yang berduit ini hati-hati. Karena apa? Mereka juga butuh modal. Nah, selain modal dari rekrutan orang baru, dia juga ada orang yang sengaja memberikan modal supaya apa? Anggotanya semakin banyak. Ada satu inti sekte. Nah, yang ini tuh hanya anak-anak intinya saja. Jadi nanti juga perlahan bakal terungkap. Kalau Mian lihat di sini sampai akhir tahun, di awal tahun depan mungkin akan terlihat lagi sekte yang besar, di mana kan udah terlihat tuh ada ajaran agama lain yang cara ibadahnya berbeda. Nah, terus sekarang kemunculan juga sekte yang dimana itu kegap dengan cara ibadahnya yang aneh. Nah, itu masih ada hubungannya. Pelahan terus, dan nanti bakalan terlihat ada sekte yang dimana dia memakan darah dan lainnya. Mian nggak bisa sebutin, mari kita lihat aja. Awal mula sekte ini berdiri itu dari luar. Nah, di luar masuk ke Indonesia untuk mengikuti ajaran apa yang ada di luar. Nah, disesatkanlah manusia itu. Lalu setelah disesatkan, itu ya udah dikasih modal lah, dikasih uang yang nggak punya gitu kan. Jadi kan kayak ngebantu yang pada akhirnya masuk. Terus yang punya modal juga di situ dia memberikan, ya semakin berkembang aja terus. Yang terekam itu hanya sebagian kecil. Nah, jadi menurut Mian di sini setelah timbulnya seperti itu, sebenarnya di belakang tuh banyak banget sekte. Nah, tapi mereka mulai mengecil apa, jaga privasi mereka supaya nggak ketahuan. Kalau saran Mian, cari tahu pada intinya. Pada akhirnya nanti setelah ketahuan nih cabang dari sini ke sana, nah itu tuh seluruh di Indonesia itu banyak aliran-aliran sekte yang menyesatkan. Bahkan ada yang saling membunuh, saling memakan. Kalau Mian lihat di sini, sekte tersebut menyembah sosok jin, iblis. Yang disembah itu emang dia menyesatkan manusia untuk mengikuti ajaran sosok jin iblis ini, lalu disembah. Karena menurut mereka dengan cara seperti itu tuh menghormati, nunduk, terus kayak kita beribadah. Kenapa membawa agama? Karena apa? Untuk mempengaruhi masyarakat, ya gitu. Dia tuh mempunyai landasan agama, tapi agama yang salah, ajaran yang berbeda, bukan ajaran yang seharusnya ditetapkan. Nah, di situ lalu mereka olah lagi cara perekrutannya seperti tadi, dan pada akhirnya ya udah terkumpul satu nambah satu. Dan perlu kalian tahu ya, satu orang itu jika masuk ke dalam sekte tersebut itu dikasih kemewahan, ada seperti itu. Selain dikasih kemewahan, dan juga ada yang dihipnotis supaya masuk lah. Ya gimana orang yang mau nyaman di zaman modern seperti ini, orang yang nggak punya jika dikasih itu pasti mau. Yang pada akhirnya terus kecenderungan dan masuk ke dalam aliran tersebut. Nah, ini pengalaman. Jadi ada DM Instagram. Di situ jika kamu membutuhkan sesuatu, kabarin saya. Nah, di situ terus dia nge-DM lagi, dan beliau bilang katanya apa yang kamu mau pasti kita turutin. Dan kita mempunyai aliran yang sangat bagus dibanding agamamu atau apa gitu. Nah, Mian gak mau ribet, dan itu Mian langsung blok. Nah, gak tahu deh, Mian itu udah kejadian udah sekitar 2020. Iya, di situ Mian kan masih kuliah. Jadi
gampang gampang diambil lah, direkrut gitu karena masih labil. Anak SMA, kuliahan itu tuh gampang banget dilabil gitu. Iya, media sosial, terus juga kontak secara langsung atau dari teman ke teman juga. Bagaimanapun caranya ya itu. Jadi harus merekrut orang-orang baru. Oke, untuk menghindari sekte ini ya gini, kita setiap orang punya landasan agama. Nah, kita harus percaya agama kita yang kita pegang itu dan kita harus yakinin. Jangan sampai omongan orang, terus juga omongan yang penghasut kayak gitu kita labil yang pada akhirnya kita ikutlah, apalagi dalam kondisi drop nih, keuangan menurun, terus juga kehidupannya seperti ini aja, ada orang yang membantu, ya kita senang dong. Tapi membantunya itu dengan cara yang salah, ada maunya. Ikutlah sekteku katanya, nanti kita ajarin yang pada awalnya kepo yang pada ini udah masuk ke dalam sekte tersebut pasti karena gini, berawal dari kepo, pengen tahu, terus tiba-tiba sosok jin iblis itu membisikkan kepada telinga manusia, lalu membuat gambarannya kenyamanan dan dia itu senang, suasana hati, jadi dikontrol oleh si jin itu, lalu masuklah. Nah di situ dia tuh bakalan gak ada pikiran untuk keluar dari sekte tersebut, kayak udah mundur aja, nggak akan. Kenapa? Si pikirannya itu dikontrol sosok jin. Emang maunya seperti itu. Bisikannya kayak ada yang ngajak Mian nih, dia berbisik kayak Mian, ini aku punya bisnis loh gitu kan, ayo gini. Nah terus keuntungannya sangat besar atau apalah, ketika ya udah kita jalanin tuh, tiba-tiba dikenalin lah ke beberapa orang, masuk ke dalam zona itu, dan ini bisnisnya kita ibadah, katanya ibadah yang kepada Tuhan, bla bla bla, udah seperti itu. Nah yakin udah masuk ke dalam zona itu, zona negatif itu, aura hitam semuanya, kita nggak bakal bisa keluar. Sama aja seperti saat kita berdiri di dekat asap, otomatis asap itu bakalan masuk ke dalam tubuh kita, kontrol kita. Jadi kita bau asap dan itu kita bakalan ketularan. Oh iya, coba yang pada akhirnya udah jadi. Sebenarnya sosok jin dan iblis itu emang sengaja mempengaruhi manusia agar menjadi budaknya dengan cara apapun, entah dengan emosional atau dengan kemunculan agama-agama baru yang jin itu nggak suka doa-doanya panas. Jadi membuat doa-doa baru yang dimana supaya apa? Mendoakan mereka semakin kuat, aura negatif semakin kencang dan terjadilah alam yang hancur, manusia juga ikut hancur, mentalnya terganggu, nggak ada lagi doa-doa. Nah, nanti di alam lain itu tuh sosok jin yang akan memperbudak manusia itu sendiri karena efek negatif itu. Di luar negeri di situ emang ada satu sekte yang dimana sangat kuat, dan itu dia datang ke Indonesia, ke beberapa negara, bukan hanya Indonesia, ke beberapa negara merekrut dengan iming-iming kekayaan, kemewahan, diajarin lah. Setelah itu kamu kalau bisa membuat sekte ini bagus atau ya luas gitu kan, banyak anggotanya, nanti dia dikasih lebih. Ada juga yang sistem seperti MLM kalau yang menyebutnya ya, bahwa orang ini terus nanti dikasih lagi. Gimana orang yang nggak mau coba dengan iming-iming, apalagi materi dalam kehidupan sekarang. Ini hanya sebagian kecil yang muncul sekte itu dan sebagian kecil yang terlihat. Belum di belakang masih ada di perumahan sekte yang dimana tepuk tangan sambil bernyanyi jin iblis seperti itu. Ada juga yang menyalakan lilin terus memohon kepada sang iblis apa gitu. Nah itu tuh banyak banget kayak gitu. Makanya ini tuh hanya sedikit yang terlihat, beberapa aja. Next nanti bakalan ada ajaran baru, sekte baru yang lebih parah lagi, memakan manusia atau sebagainya lah gitu. Untuk kaum muda dan apalagi di dalam kehidupan itu kondisinya lagi drop, ekonominya kurang, terus dia itu banyak mengeluh, mentalnya kurang lah gitu ya. Itu inceran sekte-sekte untuk menjadi anggota, terutama anak SMP, SMA, kuliahan, yang dimana kondisi keluarganya kurang baik, lalu diajaklah dibaikin sama anggota itu. Nah masuk ke sekte itu yang pada akhirnya ikut. Please jangan tergoda dengan iming-iming yang seperti itu. Ingat, kita punya landasan agama pun yang kalian pegang itu sesuai dengan yang ada di pemerintah, itu kalian pegang teguh. Kalau hanya dengan uang bisa dicari kayak gitu. Jangan sampai kalian masuk ke dalam ajaran yang itu sesat, yang pada akhirnya bukan hanya di dunia sesatnya,
emang kalian sesaat di dunia pasti bakalan bahagia dengan banyaknya materi, apalagi sampai diberi terus masuk ke dalam sekte tersebut, tapi di akhirat kalian bakalan disiksa jadi budak jin setan, yang dimana kalian bakalan dibakar, dirasa sakit itu sampai dimana kehidupan ini berhenti.